banyak sekali pertanyaan tentang problem masalah si modul I2C di LCD ini. Salah satunya, jika setelah program tulisannya tidak muncul, bagaimana? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Dan kali ini kita akan memberikan sebuah pembahasan singkat mengenai produk-produk yang kita jual di CNC Store Bandung, yang mungkin bisa menjadi acuan untuk referensi teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas LCD konvensional, LCD yang banyak dijual, LCD karakter biasa, apalagi kalau bukan LCD karakter 16x2 atau 2004, tapi menggunakan I2C sebagai modul interface-nya. Oke, fungsi dari LCD sendiri yaitu sebagai media untuk menyampaikan informasi, sebagai media output untuk menyampaikan informasi, baik itu berbentuk huruf, berbentuk angka, grafik, bahkan misalnya berbentuk simbol. Jadi dengan adanya LCD ini, teman-teman bisa menyampaikan informasi dari proyek yang teman-teman buat kepada para pengguna, kepada para user misalnya. Informasinya dapat disampaikan secara jelas, clear, dan mudah dimengerti. Itulah fungsi dari LCD ini. Kemudian datasheet dari LCD ini kita bahas satu-satu. Yang pertama, dia bekerja pada tegangan 5 volt. Yang kedua, lebar data dari LCD ini adalah 8 bit. Kemudian sangat mudah untuk pemasangannya, dapat diparalelkan dengan modul I2C lainnya. Library banyak di Google, dan perintah yang digunakan untuk mengakses untuk memprogram LCD ini adalah perintah yang sama seperti library bawaan, hanya saja perlu penambahan library yang khusus untuk I2C. Kemudian backlight, backlight. Oke, cahaya belakang dapat kita atur baik secara software maupun secara hardware. Kemudian default alamat I2C. Default alamat I2C dari LCD I2C ini adalah 0x27 atau 0x3F. Yang ada di pasaran hanya itu aja, hanya 2. Kemudian terdapat pengaturan kontras pada pada modul I2C. Jadi di modul I2C itu ada pengaturan kontrasnya yang dapat kita sesuaikan dengan keadaan di lapangan. Kemudian banyak jenis dan ukurannya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, tadi itu bahas mengenai tegangan kerja. Tegangan kerja si LCD I2C ini adalah 5 volt, bukan 3 volt, bukan 3,3 volt, bukan 9 volt, bukan 12 volt, tapi 5 volt. Jadi teman-teman kalau menggunakan Nodengcu, menggunakan ESP8266 yang bekerja pada tegangan 3,3 volt atau 3 volt, teman-teman wajib menyediakan tegangan eksternal 5 volt untuk menyalakan, untuk memberi power si LCD ini. Jadi kalau LCD ini enggak 5 volt, dia nggak akan bekerja dengan baik. Yang kedua, hanya memerlukan 2 buah pin data, yaitu SCL dan SDA. Jadi kalau teman-teman memakai I2C, memakai LCD I2C, teman-teman hanya butuh 2 pin aja, SCL dan SDA. Sedangkan kalau teman-teman untuk mengakses LCD yang tidak menggunakan LCD, setidaknya teman-teman butuh 6 pin data, dan itu akan menghabiskan pin microcontroller teman-teman. Apalagi kalau misalnya menggunakan Wemos, misalnya ISP, ya udah nggak akan kebagian. Makanya I2C ini sangat membantu karena hanya butuh 2 pin data, SCL dan SDA. Kemudian memudahkan pemasangan, sangat jelas bahwa si LCD dengan I2C itu mudah sekali masangnya, mudah sekali ngerangkainya, hanya butuh 4 pin, VCC, ground, SCL, SDA, udah nggak ada lagi. Kemudian dapat diparalelkan dengan modul I2C lainnya. Contoh, kita pakai LCD I2C, tapi kita juga pakai RTC yang sama-sama komunikasinya menggunakan interface I2C. Teman-teman tetap hanya menggunakan 2 pin SCL dan SDA, diparalelkan, gak jadi masalah. Bahkan teman-teman bisa memparalelkan belasan sampai puluhan modul I2C lainnya selama alamatnya berbeda dan selama
memori teman-teman cukup untuk mengakses library-nya. Dan perintah yang digunakan tetap sama. Jadi perintah yang digunakan seperti LCD print, LCD clear, print line, kemudian set cursor, kemudian teman-teman masih bisa custom karakter, mau bikin karakter simbol, grafik, kemudian lambang ohm atau misalnya lambang lope misalnya, masih tetap bisa. Selanjutnya backlight dapat diatur. Nah, ini variasi sebenarnya. Jadi si backlight ini dapat kita atur dengan fitur jumper yang disediakan di belakang modul I2C. Jadi kalau teman-teman perhatikan di I2C LCD itu ada semacam jumper, dan kalau kita copot maka backlightnya akan mati. Nah, fungsinya itu untuk sebenarnya variasi aja. Contoh misalnya teman-teman pengen bikin project, si projectnya itu pengen si LCD-nya itu backlightnya mati kalau udah lama nggak digunain. Nah, di sana. Kemudian default alamat I2C 0x3F dan 0x27. Di pasaran nggak ada lagi yang lain. Alamat I2C pada LCD sebenarnya bisa diganti. Teman-teman tinggal menjumper, men-short circuitkan pin-pin yang namanya kalau nggak salah A0, A1, A2. Teman-teman short circuitan aja 2 titik pin itu yang masih kosong memakai solder dan timah, maka alamat I2C-nya akan berbeda. Terdapat pengaturan kontras pada modul I2C. Jadi si kontrasnya itu kalau teman-teman pakai LCD biasa kan biasanya pakai potensiometer, kemudian diatur kontrasnya. Di LCD modul I2C juga sama, ada pengaturan kontrasnya. Fungsinya biar kontrasnya itu tepat, jangan terlalu terang, karena kalau terlalu terang nanti si kotak-kotaknya itu akan kelihatan. Jangan terlalu redup juga, karena nanti di cahaya yang cukup terang nggak akan kelihatan si tulisannya. Selanjutnya banyak jenis dan ukurannya. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa LCD konvensional itu ada beberapa jenis, yaitu 1602 atau 16x2 16 kolom 2 baris, atau 2004 20x4 20 kolom 4 baris. Kemudian ada warna biru, yellow green, ada warna merah, bahkan ada warna oranye. Banyak sekali pertanyaan tentang problem masalah si modul I2C di LCD ini. Salah satunya, jika setelah program tulisannya tidak muncul, bagaimana? Pastikan yang pertama teman-teman lakukan adalah mengatur kontrasnya. Jika kontrasnya udah diatur ternyata tulisannya tetap tidak muncul, maka pastikan alamat I2C-nya udah sesuai. Cara mengetahui alamat I2C-nya, teman-teman bisa download library-nya di bawah. Di sana ada example cara menyeken I2C yang alamat I2C yang terpasang pada modul I2C teman-teman. Gitu. Kalau teman-teman baca di forum juga suka muncul tulisan, tiba-tiba muncul tulisan alien, tulisan Palawa, tulisan pasang sekerta, atau tulisan Cina. Itu salah satu penyebabnya. Yang pertama, soket pin dari LCD I2C-nya kurang baik atau kabelnya kurang baik. Yang kedua, biasanya feedback dari relay, modul relay. Modul relay itu sangat berpengaruh untuk si LCD, baik itu LCD biasa ataupun modul LCD yang memakai I2C. Jadi pastikan di sana teman-teman bisa mengakalinya dengan RC snubber untuk beban-beban induksi yang memakai relay, atau misalnya menggunakan dioda secara seri dan paralel. Biasanya itu cukup untuk mengatasi si problem yang muncul tulisan alien atau huruf Palawa tadi. Kemudian, apakah I2C untuk LCD 16x2 dan 20x4 itu sama? Yes, sama, nggak ada bedanya. Jadi teman-teman, I2C yang dipakai di LCD 16x2 dan 20x4 itu sama. Jadi jangan tanya lagi, Bang ini bisa nggak untuk 2004? Bang ini bisa nggak untuk 16x2? Modul I2C-nya sama, nggak ada bedanya. Yang ngebedain itu biasanya nanti di pemrogramannya, di programnya. Teman-teman tentuin aja di programnya. Kalau misalnya pakai 2004, teman-teman tinggal ganti di programnya dengan 16x2 atau 2004 sesuai dengan LCD yang teman-teman pakai. Library-nya juga sama, nggak ada bedanya. Kemudian biar tampilannya lebih kece, lebih enak dilihat kalau membuat project gimana?
itu sih tergantung kreativitas teman-teman. Tapi kalau boleh saran, kita punya frame LCD yang kita jual di sana cukup membantu untuk membuat project teman-teman lebih kece, lebih enak dilihat. Udah pernah kita posting sih di IG kita dan itu sangat membantu, kelihatan profesional pokoknya. Oke, gitu aja dari kita. Jika ada kesalahan atau misalnya koreksi, silahkan teman-teman komen di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan mengenai ini juga bisa teman-teman komen di kolom komentar. Itu aja pembahasan dari kita, semoga bermanfaat. Saya Ibtada dari CNC Store Bandung, salam ngoprek.